Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Chandra Ardiatna, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMPN 2 Tabunganan, Kabupaten Barito Kuala. Hari ini saya akan melakukan wawancara atau percakapan pra-observasi dengan Ibu Maisarah selaku guru TIK. Oke, assalamualaikum Bu Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi gini Bu, rencana saya akan melakukan observasi pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Dan sebelumnya kita melakukan percakapan pra observasi dulu ya Bu. Oke. Jadi tujuannya kita melakukan percakapan pra observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, insya Allah ya Bu. Insya Allah. Oke. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Oke. Di antaranya kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah agar peserta didik mampu menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, terus aplikasi Prambanan untuk mencari informasi di internet, CMS Content Management System yaitu pengelolaan konten digital, serta memanfaatkan perkakas ketik untuk membuat laporan, presentasi, analisis, serta preferensi data. Oh, jadi untuk memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi dan pemanfaatan Prambanan untuk internet, untuk informasi di internet. Oke. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk pengetahuan dulu, saya ingin peserta didik mampu menggunakan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, terus Prambanan untuk mencari informasi di internet, CMS untuk pengelolaan digital, serta memanfaatkan perkakas ketik untuk membuat laporan dan presentasi. Sedangkan untuk keterampilan, saya ingin peserta didik mampu mengoperasikan Prambanan untuk mencari informasi di internet dan mengoperasikan pemanfaatan Surel untuk membuat laporan dan presentasi. Oh, jadi ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan Surel, Pramban, dan perkakas ketik untuk presentasi nanti ya. Jadi selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas? Mungkin seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian saya membagi kelompok atau membuat kelompok berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keaktifan peserta didik. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, serta penugasan. Jadi penggunaan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu nanti di kelas, dan untuk modelnya menggunakan berbasis
masalah atau BBL, BBL nggih, menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Nah, berikutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti? Media yang saya gunakan untuk pembelajaran dalam kelas, saya menggunakan media pembelajaran video dan bahan ajar berupa penggunaan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, Prambanan untuk mencari informasi di internet, serta memanfaatkan Perkakastik untuk membuat laporan dan presentasi, dan juga menggunakan media lain berupa laptop, LCD proyektor untuk mempermudahkan saya dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai media presentasi untuk peserta didik. Jadi menggunakan bahan ajar, LCD proyektor, laptop gitu ya Bu. Oke, jadi kapan nih kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan sehingga saya nanti minta izin untuk melakukan observasi di kelas Ibu, maksudnya tuh di hari apa gitu atau kelas berapa dan juga jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas 7A pada hari Rabu jam ke-5 dan ke-6. Baik, jadi nanti di hari Rabu kelas 7A jam ke-5 dan ke-6 ya. Iya. Jadi nanti pada hari Rabu jam ke-5 ke-6 di kelas 7A saya akan datang ke kelas untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nih Bu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kita ada kegiatan terakhir nih Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dilaksanakan bersama dengan pengajar praktek saya pada saat kegiatan pendampingan individu. Sebelum kita akhiri sesi percakapan pra observasi kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana proses kegiatan belajar mengajar nanti, terus bagaimana saat saya mempraktekannya dalam proses kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar nanti, dan saya bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Oh, gitu. Jadi gitu ya Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi ini, dan selanjutnya mungkin saya akan datang di hari Rabu depan ya untuk mengadakan supervisi di kelas Ibu. Dan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu ya Bu. Amin.
Halo Dinal, apa kabarmu? Semoga kamu sehat selalu ya. Hari ini aku senang sekali karena tim sepak bola sekolahku lolos ke babak final. Akhirnya aku bisa mengikuti jejak abangku menjadi pemain sepak bola. Apakah kamu masih ingat abangku? Abangku bernama Ari. Dia jago sekali bermain bola. Karena Bang Ari aku jadi suka sepak bola. Oh ya, aku juga semakin senang karena ternyata babak final akan diadakan di Bandar Lampung, kota tempat tinggalmu. Hore! Babak final akan diadakan pada hari Minggu, 26 Juni 2022. Jangan lupa menonton di stadion ya. Sampai bertemu hari Minggu nanti. Salam Didi. Yeay! Wah, menarik ya videonya. Tersedia di Play Store dan App Store. Nah, setelah menyimak video tadi, apakah kalian sudah mengerti cara atau pemanfaatan surel, surat elektronik atau surel yang disebut surel atau email? Nah, di sini ada ditulis di atas kertas dan dikirim melalui
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Hendra Adiatna. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Ihsan Suhaimi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sandra. Dan guru mapel TIK yang kemarin saya lakukan observasi di kelas, yaitu Ibu Maisara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Sandra. Oke, jadi saya langsung mulai ya, Pak ya. Oke. Bagaimana Bu Mai kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Sandra sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik kok, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah perasaan saya lega, bahagia, dan puas karena prosesnya berjalan sesuai dengan harapan, lancar dan baik. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di awal? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progresnya yang signifikan dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi presentasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan murid yang lainnya. Terus dari pengamatan Ibu nih, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa tersebut? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka memiliki perbedaan atau keberagaman. Oh gitu ya, Bu. Jadi apa yang menjadi kesulitan selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak. Jadi kalau dari siswa tadi mungkin memerlukan alat peraga Jadi ya, Bu? alat peraga. Terus kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu mengalami kesulitan gitu? Saya kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dan mendemonstrasikannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru lainnya yang lebih memahami mengenai bagaimana menyusun RPP, terus berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil pembelajarannya. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Saya mendapatkan banyak hal Pak. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Terus selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Jadi pengalaman observasi yang telah kita lakukan kemarin, berarti Ibu sudah bisa menemukan kekurangan-kekurangan dari siswa dan bisa merefleksikan kekurangan-kekurangan dari Ibu sendiri gitu. Terus gini, Bu, lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin yang saya lakukan untuk pertemuan berikutnya lebih
lebih mempersiapkan diri lagi Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi Pak. Luar biasa Bu, dan saya rasa percakapan kita hari ini sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan saya dengan Ibu Maisarah, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ihsan Suhaimi selaku pengajar praktek di CGP Angkatan 10 untuk memberikan saran atau masukan terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sandra dan Ibu Maisarah ya. Iya, selamat pagi. Nggih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan percakapan pasca observasi yang dilaksanakan hari ini. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak Sandra dalam rangka observasi Ibu Maisarah dan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi hari ini sudah sangat bagus ya. Bapak Sandra sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Dalam hari ini Bapak Sandra menggali potensi yang ada pada Ibu Maisarah, sehingga Ibu Maisarah sendiri yang akhirnya bisa menemukan kekurangan pada diri sendiri, dan yang paling penting Ibu Maisarah memiliki cara untuk bagaimana mengatasi kekurangan tersebut. Artinya mengeluarkan potensi yang ada pada Ibu Maisarah. Ini sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Sandra ini bisa terus-menerus atau continue, bisa memberikan ilmu-ilmu yang didapatkan kepada rekan-rekan guru yang lain, sehingga apa yang dilaksanakan Bapak Sandra bisa memberikan kemajuan buat sekolah di sini, yaitu SMPN 2 tabungannya. Demikian yang ulun sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangkaian kegiatan pasca observasi, dan untuk akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai. Iya. Ihsan. Terima kasih.